Jadi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah karena di ayat ini ya, di ayat ini ditetapkan bahwa ampunan Allah itu meliputi langit dan bumi gitu. Dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, inilah yang namanya muraqabah atau senantiasa kita bertaut hatinya kepada Allah. Bila ada sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan, kita cepat cepat sadar, oh ini adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Ya, jadi cepat-cepat Allah memberi insight, memberi sebuah penyadaran diri kepada manusia. Ya, makanya ada hadis yang isinya seperti ini. Min husnil islamil mar'i, dari yang min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Jadi kebaikan, tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat, tidak bermakna bagi kehidupannya. Ya, tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi sebenarnya kita meninggalkan hal-hal yang nggak berguna aja sudah baik. Karena apa? Karena hari-hari kita, aktivitas kita akan terisi dengan hal-hal yang berguna. Gitu ya. Oke, Pak Admam, silakan dibaca Pak. Ali Imran ayat 133 dan 134. Pak Admam. Assalamualaikum, Pak Arif. Waalaikumsalam. Sehat Pak Admam? Alhamdulillah, udah nggak serah. Oh, udah nggak serak. Saya masih serak nih, tapi nggak apa-apa. Ayo, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh Sama uiddat lil watu wal ad. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Satu lagi, ayat selanjutnya. Yang mana ya, Pak? Ya, sudah terlihat belum? Kecil banget Walladzi- itu. dibaca. Apa nih? Alladzina yunfiquna. Alladzina yunfikuna fis sarra. Ini saya yang pakai pakai HP. Ya, diperbesar bisa Pak, dipakai dua jari itu diperbesar bisa. Ya, bentar, Pak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa alladzina Bisarra'i. Rohnya panjang. alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal kadhimina wal ghaidha wal afin wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini adalah ma wajib mutasil ya. Dua ini. Bisaro, wadoro, ini mat wajib mutasil. Dibacanya 5 harokat. Mutasil. Tandanya ada matobi'i bertemu dengan hamzah di sini. Bisarra'i wad-darra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di sini tandanya apa? Ya, tandanya orang-orang yang menerima, pantas menerima limpahan sebuah ampunan dan jannah dan rizki yang sempurna, tandanya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yang senantiasa konsisten berinfak. Nah, ini berarti konsisten berinfak nih, yunfiquna. Ya. Karena kalau fi'il mudhari itu ya dulu ala zamanin, zamanil an, ya, zamanil ati wal mustakbal, ya. Jadi menunjukkan sebuah kurun waktu sekarang dan yang akan datang. Itu kalau fi'il mudhari. Sekarang dan yang akan datang. Berarti ini konsisten berinfak. Berinfaknya seperti apa? Bisaro iwadoro. Ya. Baik di dalam lapang, di dalam mudah, ada nih berinfak. Tetapi sempit di dalam, wah adanya segini, tapi tetap berinfak. Seperti itu. Kemudian ada lagi, ya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kadhim, ya, wal kadhim, kadhimah itu adalah sebuah kayak termos, itu dalam bahasa Arab namanya kadhimah juga. Kadhimah. Jadi termos itu karakternya gimana, Bu Mary? Panas, Bi. Eh, termos gunanya buat apa? Menyimpan air panas. Nah, Di menyimpan air panas. Menyimpan air panas. Ya. Jadi kalau kita panas hati di sini, ini dalam bahasa Arabnya kazimah. Kalau termos itu. Kazimatun. Ya. Jadi menyimpan air panas. Kita panas nih. Tetapi nggak perlu orang tahu kita panas. Ya. Panas itu bisa kita simpan dengan baik. Wal kaziminal ghaidha. Seperti nggak tumpah gitu loh. Nggak reaktif jadi orang. Gitu. Nah, di sini bagaimana kita nih punya sifat tidak reaktif terhadap sesuatu yang mungkin menjadikan kita nggak enak, menjadikan kita dirugikan, nggak usah reaktif. Wal kadhiminal ghaidha, ya. Ya, itulah sebuah kemuliaan maksud Allah, sebuah keutamaan atau kehebatan manusia yang punya skill, yang punya kebiasaan, ya konsisten dalam berinfak, ya. Kemudian punya skill untuk tidak reaktif terhadap persoalan yang ada. Ya, nggak cepat marah gitu loh. Ya kan? Wal kadhiminal ghaidha. Segala sesuatunya disimpan dulu, dipikirkan dulu, kemudian bagaimana bertindak sesuai dengan nalar yang sehat, ya, kepala dan hati yang dingin, ya, ya, sehingga memberi solusi terhadap segala bentuk kemarahan atau ketidakadilan gitu. Jadi bikin solusinya seperti apa nih? Dan kemudian ada lagi sifat yang lain, wal afina aninas, dan
memaafkan terhadap manusia lain. Ya, kan keren tuh. Ya, misalkan nih Ibu Mary sebel sama orang, ya, tetapi tahan, jangan reaktif, gitu. Kemudian terus orang itu dimaafkan. Belum minta maaf, tapi kita sudah punya sifat pemaaf. Wal'afina 'anil nas, ya. Kemudian udah gitu, dia tahu-tahu minta bantuan, dikasih lagi, gitu kan. Kan keren tuh Bu Mary ya. Iya, iya, iya. Kita udah disakiti, tetapi kita menyimpan amarah dari eh, rasa sakit kita atas perbuatan dia, tapi kita disuruh sudah memaafkan atas kesalahannya dia, dan tahu-tahu dia datang minta bantuan, kita kasih juga. Nah, kan keren nggak? Keren nggak kalau begitu? Iya, Bi. Tapi disinilah Allah memberi ampunan dan ganjaran surga yang luas bagi orang yang punya sifat seperti itu. Nah, disinilah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oh, ternyata berbuat kebaikan tuh begitu. Inilah namanya kebaikan tanpa pamrih. Ya, kebaikan tanpa pamrih, kebaikan tanpa syarat. Ya, Pak Atmam pernah nggak merasakan seperti itu, Mbak? Karena Pernah. ya Alhamdulillah. memang kita harus bisa menata hati, memanage hati, Mm-mm. tidak mudah terprovokasi. Mm-mm. Tidak terprovokasi dan berbuat baik lagi sama dia, Iya, kan gitu. Ya, berbuat Pak baik. ya. Iya, betul, Pak. Jadi itu ayatnya nyata di dalam Quran. Ya. Nyata Di banget, dalam- Bi. Kenapa? Nyata banget. Nyata banget. Sering kita temuin gitu maksudnya. Oh, sering kita temuin ya. Jadi seperti itu. Maksudnya tanpa pamrih itu tanpa pamrih kepada manusia ya, Bi. Tapi kan pamrihnya kepada Allah saja gitu Iya, maksudnya. udah pamrihnya kepada Allah saja. Ya. Seringkali kan hutang jadi sedekah ya. Iya, Bi. Kesel ini ya nagihnya ya. Ya udahlah, diikhlaskan aja. Tapi jangan curhat juga ya, Bu Mary ya. Oh iya, sama aja nanti gak ikhlas. Nggak apa-apa curhat sama saya, Pak. Oke, Sama aja. oke ya. Nah, itu Abi, kalau tentang hutang itu misalkan kita emang sudah mengikhlaskan, tapi tanpa sepengetahuan si yang ngutang gitu. Tapi tetap aja sah itu ini. Dia tetap sah gitu. ya, tapi Yang dikasih tahu. gimana? Kalau karena kan itu kan transaksi dua pihak, Ya, tapi mesti diperjelas lagi. Ya, ini nih hutangmu aku ikhlasin nih. Ada akadnya salaman, atau misalkan ada pernyataan tertulis gitu. Kalau pernyataan tertulis kan ada saksi. Tapi memang utang pas ngutang nggak pakai saksi ya. Kecuali enggak, utang, kamu ngutangin misalkan ya, ngeluarin kwitansi ya. enggak sih. Maksudnya cuman pinjam-pinjam aja daripada ditagih nggak keluar-keluar. Ah, saya ikhlasin aja. Ya tanpa dia tahu gitu. Maksudnya apa itu Iya. nanti di sananya dia ditagih. Kan udah saya ikhlasan gitu. Iya. Nanti kalau anakmu tahu, anakmu yang nagih ntar. Ya kan udah diikhlasin. Iya, maksudnya bikin pernyataan aja. Atau misalkan WA, misalkan terus di screenshot WA-nya kan itu cukup, Oh, ya kan? Oke, ya udah. jam berapa nih? Oke, satu ayat lagi ya. Jadi, Satu ayat lagi, ayat 135-nya. Ya,
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ya, silakan Bu Mary. Tidak usah Ya, Bi. buru-buru. Pastikan setiap makrosnya benar. Ya, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw hisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru dzunubikum. Maaf, Fastaghfaru lidzunubihim. fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Wahum ya'lamun. Wa hum ya'lamun. Ya. Mimnya jangan didengungkan ya. Jangan wahum, jangan gitu. Wahum ya'lamun gitu. Oh ya. Wa hum ya'lamun. Ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Atmam. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم Fastaghfaru ومن يغفر الذنوب إلا الله illallah. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian disinilah bukti bahwa rahmat Allah itu luas dan manusia sebagai makhluknya jangan sampai pernah putus asa dari rahmat Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan apabila ada orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, ya. Nah, di sini fahisyah aw zalamu anfusahum, ya, atau berbuat, artinya gini nih. Fahisyah itu segala sesuatu yang sifatnya ini ya, keji atau bersifat syahwat ya, gitu. Syahwat ya, fahisyah. Au zalamu anfusahum, atau tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri ya. Kalau ini syahwat, kalau ini yang mabok kayak gitu kan. Sehingga kalau ini hubungannya sama yang jijik-jijik ya, kotoran, kalau ini yang sifatnya darah-darah gitu. Kemudian zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian ingat kepada Allah dan Allah akan mengampuni ya. Jadi awalnya ingat dulu. Ingat. Kalau sudah ingat akan cari jalan pulang. Ingat, cari jalan pulang. Pasti Allah akan memberi ampunan. Fastaghfiru, maka Allah akan beri ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Dan siapa yang mampu untuk memberikan ampunan selain Allah? Artinya apa? Kalau manusia mungkin masih ada rasa dendam, tapi Allah Maha Pengampun. Ya. Kalau misalkan kita belum mendapat, misalkan kita punya salah belum dapat maaf dari manusia, tapi Allah tidak pernah
ya, membuka pintu, menutup pintu maaf atau pintu taubat. Ya, disinilah bagaimana kita senantiasa menjadikan diri kita untuk zikir pada Allah. Zikir itu dalam artian ya bukan hanya lafaznya berzikir, lafaznya basah dengan kalimat-kalimat Allah, tetapi secara jiwa, jiwa kita juga berzikir. Artinya, nah di sini tadi yang dijelaskan di awal, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi zikir jiwa itu bagaimana kita senantiasa menjadi pribadi yang produktif di dalam setiap kehidupan, produktif dan pribadi yang baik, memberikan manfaat, maslahat, solusi bagi setiap kehidupan manusia, buat dirinya, buat keluarga, buat keluarganya, dan buat lingkungannya. Nah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Mereka tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan sedang mereka mengetahui. Artinya gini, setiap orang melakukan sebuah kesalahan, pasti orang itu sebenarnya ngerti konsekuensi dari kesalahan itu. Nah, kemudian kalau sudah mengerti tentang konsekuensi atas kesalahan tersebut, dia tidak mengulanginya lagi. Jadi, konsep taubat itu tidak mengulanginya. Dan bagaimana kita konsisten untuk tidak mengulanginya? Maka kita perlu saling mengingatkan sebagai manusia. Karena manusia itu dari kata nasia yansa, ya. Apa nasia yansa artinya? Pak Atmam tahu gak artinya Pak? Nasia yansa. Yang La tansa artinya apa Pak? jangan bersedih. Jangan lupa. Ya jangan lupa ya. Nasia Kalau tahzan. yansa. Jadi kalau ada apa namanya roti mereknya Latansa, berarti jangan lupa. Jangan lupa. Kalau Ya, jangan bersedih tahzan ya. tahzan, lah tahzan. Nanti ada kita mungkin pertemuan besok ya, hari Kamis ya. Ingatkan saya. Ini nanti akan melanjutkan ayat yang ini ya. Jadi Iya. dari nasia yangsa menjadi insan. Berarti insan itu makhluk yang yang suka lupa. Pelupa. Iya, insan. Makanya al-insan mahalul khata' wan nisyan. Ya. Jadi al-insan itu, manusia itu mahal khata', tempatnya salah dan lupa. Nasia yang artinya lupa. Nah, karena si manusiawi yang lupa ini, maka tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba yang dipersaudarakan oleh Allah, ya, yang dipersaudarakan, maka wajib saling mengingatkan. Nah, makanya saya itu sebenarnya uh, buka majelis tahsin ini bukan buat ngingetin para partisipan yang hadir, bukan. Sebenarnya buat nginget diri saya sendiri, gitu. Sebenarnya buat ingatkan diri saya sendiri agar senantiasa ingat, gitu. Ya, gitu ya, Bu Mary ya. Siap, Ya, alhamdulillah ya. Mungkin hari ini dicukupkan sampai sini. Surah Ali Imran ayat 135. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah dan keilmuan dari apa yang kita bahas bersama, dan semoga Allah memberikan rahmat dan barokahnya pada kehidupan kita. Baik, hadanallah wa iyyakum ajmain. Marilah kita sempurnakan tahsin hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.